Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, Bapak akan menggantikan Bapak Ahmad Rifai, guru kalian yang kebetulan hari ini berhalangan untuk memberikan materi dikarenakan beliau sedang sakit. Jadinya di kesempatan ini saya akan mengisi untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi seperti biasa, kita niat terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat dan tentu saja mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair, amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini Bapak ingin menambahkan materi yang mungkin telah disampaikan oleh Bapak Rifai, atau mungkin mengulang ya. Kalau misalnya memang Pak Rifai sudah menerangkan, maka ini adalah materi pengulangan. Kalaupun belum, berarti ini adalah penambahan pada materi-materi yang sebelumnya. Nah, seperti yang Bapak pahami, itu kalian sudah masuk kepada beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya. Nah, dalam Islam, Nabi, tulisannya seperti ini. Sedangkan jamaknya Anbiya adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah. Nah, sedangkan di antara para nabi ada juga yang merupakan rasul. Jamaknya rusul, yakni seorang yang mendapat wahyu Allah dan wajib menyebarkan ajarannya. Jadi, nabi itu belum tentu rasul. Tetapi kalau rasul sudah pasti dia seorang nabi. Ingetin itu baik-baik perbedaannya. Nabi belum tentu seorang rasul, tetapi rasul sudah pasti menjadi nabi. Nabi itu dalam beberapa riwayat dikatakan jumlahnya mencapai 124.000. Nah, dari 124.000 nabi tersebut, itu 313 menjadi rasul. 25 nabi dan rasul itu yang wajib kita hafal. Sedangkan ada 5 yang merupakan rasul ulul azmi. Itu yang harus kalian ingat baik-baik untuk masalah definisi tentang beriman kepada nabi dan rasul. Nah, kalau nabi dapat wahyu untuk dirinya, sedangkan rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya dan punya kewajiban untuk menyampaikan risalah yang dia terima. Itu yang harus dipahami. Di antara para nabi, Adam merupakan nabi yang pertama, sedangkan Muhammad merupakan nabi yang terakhir. Ya, ini kenapa kok di sini nama Muhammad saja Bapak tidak tertera nabi, karena ini memang dikutip dari Bapak ambil materinya dari Wikipedia ya. Jadi sesuai dengan apa yang ditulis oleh Wikipedia, salah satu kaidah pengutipan ya. Di antara para rasul ada yang mendapat gelar ulul azmi, tadi yang Bapak sampaikan. Nabi ada 124.000, nabi dan rasul ada 313 yang wajib dihafal, 25. Yang ulul azmi ada 5 ya. Nah, ulul azmi itu apa? Rasul yang memiliki ketabahan luar biasa. Di antaranya ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutkan banyak perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan perbedaannya. Seorang Rasul sudah pasti seorang Nabi. Tapi seorang Nabi belum tentu seorang Rasul. Ya. Nabi sebatas menerima wahyu tanpa keharusan untuk berdakwah, sedangkan Rasul wajib berdakwah. Nah,
Ini perbedaan selanjutnya yaitu jenjang kerasulan lebih tinggi daripada jenjang kenabian. Rasul lebih utama daripada Nabi berdasarkan ijma. Kenapa lebih utama? Karena dia punya kewajiban menyampaikan risalah kepada khalayak ramai. Dan orang-orang yang mengimaninya itu yang disebut dengan umatnya. Kayak kita dapat risalah dari Rasulullah melalui perantaran ulama, para sahabat yang bersandar kepada Rasulullah, maka kita termasuk umat dari Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya. Nabi pertama adalah Adam, sedangkan Rasul yang pertama adalah Nuh. Ini ada riwayat yang mengatakan memang Nabi Adam itu belum ada kewajiban, belum punya umat, ya umatnya hanya anaknya. Anaknya Nabi Adam dalam riwayat itu ada yang mengatakan 20 pasang. Berarti kalau 20 pasang itu berarti 40 anak. Ada juga yang mengatakan 40 pasang berarti 80 anak. Yang masyhur itu adalah 20 pasang berarti 40 anak plus 1. Nah, maksudnya plus 1 jadi 20 pasang anaknya itu laki perempuan sebanyak 20 pasang. Berarti 40 anak plus 1. Nah, maksudnya plus 1 di sini jadi ada satu lagi anak tapi tidak memiliki pasangan. Dia hanya seorang ketika lahir. Jadi jumlahnya ada yang mengatakan 41 anak, ada juga yang mengatakan 81 anak. Wallahu a'lam. Rasul diutus kepada kaum kafir, sedangkan Nabi diutus kepada kaum yang telah beriman. Jadi tantangan yang dimiliki oleh seorang Rasul itu lebih berat ketimbang seorang Nabi. Jadi Nabi itu sudah turun pada masa seorang kaumnya, umatnya sudah beriman. Sementara kalau Rasul itu dari yang belum beriman supaya menjadi beriman. Salah satunya Rasul kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah belum ada yang beriman. Dalam arti beriman pada Allah. Mereka beriman adanya Tuhan tetapi bukan kepada Allah. Sehingga mereka pada menyembah berhala. Lalu datanglah Rasulullah mengubah dari yang tidak mengimani menjadi beriman kepada Allah. Nah, di sini Bapak coba bikin bagan tentang bagaimana Nabi dan Rasul yang tadi jumlahnya 124.000 Bapak ringkes ya. Ini bagaimana? Nah, di sini. Yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam beristrikan Hawa tadi, Ibu Hawa itu lalu melahirkan beberapa pasang sampai 20 pasang, ada yang mengatakan 40 pasang plus 1. Nah, plus satunya ini yang dinamakan Sith namanya. Ini merupakan salah seorang Nabi dan Rasul juga dalam beberapa riwayat. Karena dia mendapatkan suhuf dalam kitab untuk Uqudul Jin itu dikatakan. Mendapatkan suhuf ya. Sama seperti Nabi Ibrahim dan Musa. Fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau Nabi Ibrahim dapat suhufnya itu 30, Nabi Musa 10. Nah, Nabi Sith itu 60 suhuf. Ya. Dalam kitab Uqudul Jin. Nah, Sith ini punya cucu. Kalau nggak salah ini cucunya. Namanya Akhnuah. Akhnuah itu dikenal oleh kita dengan nama Idris. Jadi habis Adam Idris. Jadi sebenarnya ini udah cucunya, udah jauh ini sebenarnya. Nah, Idris ini ada yang mengatakan ini cucunya, ada yang mengatakan anaknya. Ini punya anak namanya Nuh. Jadi Adam, Sis, Idris, Nuh. Ini masih dalam satu garis. Nah, Nabi Nuh punya anak namanya Sam, Ham, Yafis. Nah, dalam riwayat, dalam sejarah ini dikatakan 3 orang ini adalah kakek moyangnya seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi kita semua bersaudara, kita dengan orang Rusia bersaudara, dengan orang Amerika bersaudara, dengan orang Tiongkok bersaudara, dengan orang Arab bersaudara, dengan orang Palestina bersaudara, dengan orang Afrika bersaudara. Karena apa? Dalam riwayat sejarah yang pernah Bapak pelajari di ilmu lughah waktu kuliah, ini sumbernya dari 3 ini. Sam, Ham, Yafis. Ini kakek moyang seluruh manusia sedunia.
Ini pun dikuatkan dari hadis dari Rasulullah SAW. Sam adalah moyangnya Arab, Ham adalah moyangnya Habsah, dan Yafet adalah moyangnya Rum, bangsa Romawi. Tiga ini adalah kakek moyang dari seluruh umat manusia. Nah, di sini Sam punya anak yang dikenal nanti namanya Ibrahim, ya. Ibrahim atau yang kita kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya dua anak dari istrinya ada dua, Sarah dan Hajar. Ibu Hajar memiliki seorang anak yang namanya Ismail. Nah, ibu Sarah memiliki anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub, atau yang dikenal dengan Israel. Jadi bangsa Israel ini adalah keturunan dari Nabi Yakub. Karena nama lain dari Yakub, dari Nabi Yakub adalah Israel. Israeli, Isra hamba, Eli Tuhan. Jadi hamba Allah atau Abdullah. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya. Tapi dalam bahasa Israel, bahasa Ibraninya, Israeli adalah hamba Allah, yang maksudnya adalah Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak, salah satunya adalah Yusuf, Nabi Yusuf, Nabi yang tampan, ya. Nah, Nabi Yakub ini lahirlah banyak keturunan-keturunan yang merupakan nabi-nabi yang turun untuk Bani Israel, atau yang kita kenal sekarang dengan bangsa Israel. Itu nabi-nabi dari bangsa Israel. Turun sampai yang terakhir dari bangsa Israel adalah Nabi Isa, atau dikenal kalau orang Nasrani Yesus, ya. Nah, ini sebenarnya turunannya seperti ini. Jadi dari Nabi Ibrahim ada Ishak lahir Yakub terus lahir keturunannya sampai kepada Isa. Nah, nabi yang banyak ini turun di Bani Israel atau orang-orang Israel. Ya. Nah, untuk Nabi Ismail, keturunannya adalah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya larinya ini. Dan ini yang dinamakan tiga agama besar itu, ya ini Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad risalahnya dengan dikenal Islam, Isa dikenal dengan Nasrani, kalau saat ini ada juga Nabi Musa yang dikenal dengan Yahudi. Nah, ini semuanya kalau diamati ini sebenarnya ya keluarga. Hanya beda lahir sini, satu bapak. Makanya dikatakan Ibrahim ini adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya, kalau di sini Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, ini silsilah lengkapnya ya. Silsilah nabi dan rasul yang lengkapnya di sini Adam, Idris, ya ini Adam, Set dikenalnya. Set, Idris. Nah, itu berarti ini udah cucunya kan, cucu dari Nabi Idris. Nah, di sini hanya Sam, Hamnya tidak ada. Sam, Yafid ada, kalau tadi Sam, Ham, ya, Sam, Ham, Yafid. Nah, dari Sam ini lahir ke Nabi Ibrahim, Saleh. Nah, dari Nabi Ibrahim ini lahir atau Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Hud, Lut, ya, sampai kepada Nabi Isa. Sedangkan Nabi Ismail itu tidak ada larinya, ini hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nabi-nabi itu banyak ya. Nah, ada nama Nabi Daniel, Nabi Jirjis, dan lain sebagainya yang banyak, karena yaitu tadi jumlahnya ada 124.000 nabi. Mungkin itu saja yang ingin Bapak sampaikan ya. Setelah ini seperti biasa kalian kerjakan evaluasinya. Adapun passwordnya, karena semua nabi-nabi itu tentunya berasal dari rahim yang satu, dengan adanya seorang perempuan yang diciptakan menemani Adam, yaitu Hawa. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam, kalau dalam lagunya Dewa 19 ya. Ini Hawa sebagai passwordnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di hari ini.
Tak lupa juga kita sama-sama doakan guru kalian Bapak Ahmad Rifai agar kiranya Allah segera kasih kesembuhan sehingga di pertemuan berikutnya bisa kembali mengajar kalian. Itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Seperti biasa, terapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa sholat, jujur dan bertanggung jawab. Bapak akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.